Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Sidang jemaat Tuhan juga dimanapun kita berada saat ini, kita mengambil posisi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita tahu kasih Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan lagu pujian kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya Yesus, terima kasih. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih
kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu Bapa yang baik tak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat saat ini Tuhan. Kau telah memberkati kami, Kau telah Tuhan Yesus menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, memimpin ya Tuhan ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati setiap pergumulan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lebih lagi bersorak-sorai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengangkat lagu pujian kita kepada Tuhan yang mengatakan, oh saudaraku, dengarkanlah suara Tuhan. Mari kita dengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Semua diselamatkan. Sekali lagi, oh saudaraku, oh saudaraku, dengarkanlah suara Tuhan. Sudah waktunya, sudah waktunya kita semua diselamatkan. Pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. pujilah Dia, pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. oh saudaraku, Oh saudaraku, dengarkanlah suara Tuhan. Sudah waktunya kita semua diselamatkan. sekali lagi, oh saudaraku, Oh saudaraku, dengarkanlah suara Tuhan. Sudah waktunya kita semua diselamatkan. pujilah Dia, Pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. pujilah Dia, Pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. Pujilah Dia,
diselamatkan. Sebab cintanya kita diselamatkan. Sebab cintanya kita diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan, jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dan sertaku, aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Mari kita katakan, jangan kau takut. Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku, aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Kita mau, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Haleluya. Tuhan
Tuhan kami rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan. Sekali lagi kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir saat ini, Tuhan. Sekali mari kita buka hati kita. Biarlah Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan mau menyembah Tuhan. Biarlah melalui penyembahan kita nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari kita terus mengatakan lagu pujian kita ini nanti di akhir pujian. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan aku rindu. Terima kasih. Tuhan aku rindu, Terima kasih Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan
bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan tak pernah terbatas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih pujian penyembahan kami ya Tuhan. Yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah itu Tuhan menjadi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi juga Tuhan kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, berkati setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi remai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, begitu juga hamba-Mu yang sebentar lagi ya Tuhan berdiri di tengah-tengah kami. Bapa yang baik, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi Tuhan persembahan kami besar kecilnya ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati tangan-tangannya memberi Bapa yang baik. Terlebih sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati setiap tangan-tangan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami siap memberi persembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita memberi persembahan kita, mari kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Puji Tuhan. Salam sejahtera Banta Krina. Kita sesi pastori BGP Jemaat Tuhan di Japa Bekam Banci mengikuti ibadah indah. Tuhan memberkati kita ibadah taibas surenda. Turang rasninat 3 minggu terakhir indah kita belajar tentang kuasa yang tak terbatas. 3 minggu yang lalu kita belajar bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas sanggup memberi makan orang Israel selama 1 bulan dengan menu daging. Walaupun bagi Musa itu hal yang mustahil, jangankan 1 bulan, 1 hari saja, bahkan sekali makan saja untuk jumlah yang begitu banyak.
merupakan hal yang mustahil. Bagaimana mungkin Tuhan akan memberi makan mereka selama 1 bulan dengan menu daging. Tetapi itulah yang terjadi, orang Israel makan daging selama 1 bulan. Minggu lalu kita belajar kuasa Tuhan yang tidak terbatas dari kehidupan Hana, seorang yang divonis mandul, tetapi akhirnya beroleh seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Hana memuji Tuhan dan berkata, Tuhan menghidupkan dan mematikan. Dia berkuasa meninggikan dan merendahkan. Itulah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan hari ini kita akan kembali belajar tentang kuasa yang tak terbatas. Kita akan ambil dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Turang rasnina ibas Tuhan, kisah indah menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan. Bukan 3 hari, bukan 3 minggu, tetapi 12 tahun. Ini adalah hal yang berat. Selama 12 tahun dia berobat kemana-mana. Dia mengunjungi berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berobat selama 12 tahun bukanlah hal yang gampang. Uang habis, tenaga habis. Saya yakin keluarganya juga sudah mulai meninggalkan dia. Karena sakit yang begitu lama. Tetapi di ayat yang kita baca tadi, hanya dengan sekali sentuh jubah Yesus, penyakitnya sembuh seketika. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seketika itu juga. Itulah kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang mengalir keluar dari diri Yesus, menyembuhkan seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Itulah yang kita rindukan juga dalam hidup kita.
Mungkin pergumulan kita saat ini bukan masalah penyakit. Atau mungkin ada juga di antara kita yang bergumul dengan penyakit yang sudah begitu lama. Atau mungkin kita bergumul dengan usaha kita. 12 tahun lebih kita berusaha tutus atendur dahin. Tapi sepertinya rezeki jauh dari kita. Jabatan mungkin mentok, tidak naik-naik. Hari ini firman Tuhan berkata, kuasa yang tak terbatas itu sanggup untuk memulihkan wanita itu. Kuasa yang sama turang rasenina sanggup menolong kam ras nampati aku ibas paksa ini. Tetapi atiku sinan piga-piga hal silit ibas diri wanita ini. Selama 3 minggu ini kita berbicara tentang kuasa yang tak terbatas. Hari ini kita percaya kuasa itu tetap sama, tidak berubah. Tetapi masalahnya engkai maka kuasa sepertinya jauh dari kita. Sepertinya kuasa Tuhan itu sesuatu yang sulit kita dapatkan. Sinan ibas kisah ini dari turang rasenina. Si berdesak-desakan dengan Yesus banyak. Labo skala wanita ini dengan casi mendekat dengan Yesus. Tetapi begitu banyak orang berdesak-desakan. Tapi tidak ada mujizat. Mereka berdesak-desakan tapi tidak mengalami apa-apa. Tapi kenapa wanita ini hanya dengan menjamah jubah Yesus, dia mengalami mujizat. Kita akan lihat 3 hal dari kisah ini. Kita belajar dari wanita ini. Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat, wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Ada banyak kata-kata yang didengar, pasti. Adi ngondekah kita sakit dan pasti melala kalak ngeranai. Pasti melala nasihat. Kujailah baba, pan si bagai ban, macam-macam nasihat. Bahkan mungkin menyalahkan kita. Menyalahkan wanita ini wajar. Melala kata-kata si banci ibegikan na tiap-tiap hari. Tetapi si luar biasa turang rasenina. Wanita ini mendengar berita-berita. Labo berita, tapi berita-berita. Berarti jamak. Sadahal si ilakokan berulang-ulang dan terus menerus. Ia berusaha menarik informasi sebanyak mungkin tentang Yesus. Anda perlu silakan ibas ndalani kegeluhan ini. Adi berita corona kari lalap si begikan bas tipia. Jumpa teman penggo biar kita. Adi berita corona kari lalap si begikan asalit kala batuk nguleben kita kiam. Lalah corona kita. Mari kita belajar mendengar berita-berita tentang Yesus. Kita memperbanyak waktu kita untuk mendengar berita tentang Yesus. Apa yang Yesus sanggup lakukan. Apa yang Yesus bisa kerjakan. Apa yang Yesus telah perbuat untuk kita. Itulah yang perlu kita dengar hari-hari ini. Kita belajar tentang kasih Yesus. Kita belajar tentang pengorbanan Yesus. Kita belajar tentang kuasa Yesus. Sehingga sama seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita timbul ketika kita mendengar tentang Kristus.
Bagaimana diberu enandai, ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah persoalan si bagi berat, na imanna terus naik. Imanna bertumbuh terus. Amin lagi secara fisik ia semakin lemah, semakin lemah. Tetapi imanna semakin kuat. Sebab kai berita-berita tentang Yesus naik masuk kubas pusuhna tiap hari. Si peduakan ketika ia mendengar berita-berita tentang Yesus, yang kedua dia melangkah, mengambil tindakan. Firman Tuhan di ayat yang ke-7 berkata, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Ia mendekati Yesus. Mendekati Yesus adalah kata kerja, tindakan, dia melangkah dari tempatnya. Awalnya dia jauh karena begitu banyak orang, ramai sekali, dia berada di tempat yang jauh. Tetapi dia melangkah dengan tertatih-tatih, selangkah demi selangkah. Dia tidak spontan ada di dekat Yesus, tidak. Tetapi ia mendekati. Artinya ia ada di tempat yang jauh, tetapi dia melangkah dalam ketekunan. Bisa saja ketika dia mendekat, orang lain sudah melarang. Apalagi jalannya terseok-seok, mbewat-mbewat, nina cakap karo. Pasti tampangna penggo bagi nini-nini yang. Di pendaraan 12 tahun, pucat, kering, seperti tengkorak hidup. Melalak-alak ngatakan catau kurumahkan saja. Terdedeh kamkari, kicat kamkari. Tetapi wanita ini melangkah dalam ketekunan. Dia tidak mundur ketika ada halangan. Dia tidak mundur ketika orang banyak menghalangi jalannya. Dia melangkah dalam ketekunan. NDP sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan perlu si teladani. Lalu berarti adinggo te kita man Yesus otomatis mujizat terjadi. Lalu berarti adinggo si bagi firman Tuhan otomatis mujizat terjadi. Kita perlu melangkah. Mempraktekkan firman si bagi kita mempraktekkan firman Tuhan si bagi kita rusur. Labo hanya sekali, labo hanya 2 kali, mungkin nindu aku nggo 5 kali kulakoken lalap ngelanga ipasu-pasu Tuhan aku nindu. Nggo 5 bulan kulakoken langabo aku ipasu-pasu Tuhan nindu. Nggo 10 kali ku kerjakan bagenda dengan keadaanku nindu. Tetapi erlajar kita kubas perempuan enandai. Dia melangkah dalam ketekunan. Melalasi menghalangi ia. Melalasi berusaha menghambat perjalanan jumpa ras Yesus. Tetapi ia melangkah dalam ketekunan. Kitab Yakobus menggambarkan seorang yang tekun itu adalah seperti seorang petani. Petani adalah contoh teladan bagi kita bagaimana seorang yang tekun. Ketika dia menanam satu jenis tanaman tidak berhasil, dia akan tanam lagi tanaman yang lain. Gagal, dia tanam lagi tanaman yang lain. Seorang petani sabar menunggu turunnya hujan. Seorang petani bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga akhirnya menghasilkan hasil yang baik. Itu digambarkan dengan jelas oleh Yakobus ketika dia menjelaskan tentang ketekunan sehubungan dengan kisah Ayub.
Seorang petani adalah contoh bagaimana seorang yang tekun. Nah, demikianlah perempuan ini, dia melangkah dalam ketekunan. Dan yang terakhir, kita akan lihat di ayat yang ke-28 dan 29. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang ketiga, perempuan ini fokus untuk bertemu Yesus. Dia fokus. Dia tidak perhatikan begitu banyak orang yang menghambat perjalanannya. Lai pernena uga tantangan si bagai beratna si harus itrobosna. Gela ia banci jumpa ras Yesus. Tetapi ia fokus. Tatapna Yesus doh nari, oh Yesus lit di tengah. Lalu dengan langkah yang tertatih-tatih, tanpa memperhatikan begitu banyak tantangan, dia fokus berjalan maju sampai dia berjumpa dengan Yesus. Yang ada di pikirannya hanyalah Yesus, asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan terbukti turang rasnina ketika ia menjamah jubah Yesus. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga sembuhlah ia. Luar biasa perjuangan seorang perempuan pendarahan 12 tahun ini. Kita perlu belajar dari kisah ini turang rasani. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani berkata, Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya tetap sama. Kaisia ngasup ngelako kenca tetap sama. Tetapi engkai makana kita merasa seolah-olah mujizat Tuhan sulit kal gundari. Labu Tuhan si berubah. Tapi kita mulai berubah. Tantangan si gundari saja melala jelma meninggalkan Tuhan. Hanya kita kan tidak bebas, tidak nyaman beribadah, melala kala memilih untuk tidak beribadah. Tapi kam rasa aku terang rasenina si banci megikan khotbah ini. Marilah kita belajar untuk melangkah dalam ketekunan. Kita belajar terus bergerak maju. Kita fokus sampai kita berjumpa dengan Yesus dan kita memperoleh mujizat. Kita memperoleh kesembuhan. Kita memperoleh kelimpahan si janjikan Tuhan. Mungkin kita merincu Tuhan berkati kami. Sulit kegeluhan kami Tuhan. Ubahkan hidup kami. Mari kita mendengar berita tentang Yesus. Setelah kita dengar apa yang Yesus sanggup lakukan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Yesus datang, labo terjengkitan geluh saja. Tetapi ia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Seorang wanita yang berjuang, dia fokus kepada Yesus. Kita perlu fokus kepada Yesus. Pengajaran gundari sebuena turang rasenina. Ya, pengajaran kahai pelit gundari. Buku-buku tentang bagaimana meraih kesuksesan banyak dijual. Janah fokusna krina fokus kepada diri sendiri. Ya. Kamu bisa,
jika kamu pikir kamu bisa. Ngasup kamu. Bagus sih, bagus. Tetapi ia fokus kubas diri sendiri. Lah perlu kamu cengeng. Lah perlu siti-siti menyerah. Berjuang. Kamu sanggup, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tanpa Yesus pun kamu bisa. Tanpa orang lain pun kamu bisa. Ia mencoba memunculkan kekuatan diri sendiri. Dan hai melalai praktekkan genduari. Berjuang sendiri. Ya, likang si berhasil. Tapi firman Tuhan mengajar kita dalam kitab Mazmur, Raja Daud berkata, bersama-sama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kita labo berjuang sendiri. Tetapi kita akan berjuang bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Maka telu hal indah perlu si kerjakan ibas kegelontas. Si pertama, kita mendengar tentang Yesus. Kita perbanyak waktu kita mendengar tentang Yesus. Karena iman timbul dari pendengaran. Yang kedua, kita melangkah dalam ketekunan. Kai si banci kerjakan du, adi petani kam silakan terus kerjakan ladang pertanian du. Adi pengusaha kam terus kerjakan usaha du. Kai si banci kerjakan du, terus kerjakan dengan tekun. Dan yang ketiga, fokus kepada Yesus. Tiap hari pindo Yesus memberkati kita. Pindo Yesus memberi kita kekuatan. Pindo Yesus memberi kita kesembuhan. Kita fokus kepada Yesus. Yohanes berkata, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Yesus semakin berkuasa di dalam hidupku. Yesus semakin besar terlihat dalam hidupku. Biarlah aku semakin kecil. Lalu aku semakin bisa dan sebagainya, tidak. Tetapi Yohanes memberikan ruang kepada Yesus. Dia lebih besar dan aku semakin kecil. Dan dengan kuasa yang ada pada Yesus, bersama-sama dengan Yesus, kita akan mendapatkan, menikmati kuasa yang tidak terbatas itu. Turang rasenina, enda firman Tuhan, si banci si bagikan ibas suari ini. Tetap semangat. Dengar firman Tuhan tiap hari. Perbanyak waktu untuk megikan firman Tuhan. Melangkahlah dalam ketekunan. Jangan gampang putus asa. Terus melangkah bersama dengan Yesus. Fokuslah kepada Yesus. Banyak kata-kata mungkin mencemooh. Banyak kata-kata mungkin melemahkan. Tetapi ketika kita fokus kepada Yesus, Yesus akan menolong kita. Kuasanya yang tak terbatas sanggup untuk membebaskan kita. Kita nyanyikan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Allah di dalam Yesus Kristus. Kuasanya yang tidak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu
sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Terang rasnina, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita membawa setiap pergumulan hidup kita. Kita sudah mendengar firman Allah. Marilah kita melangkah dengan tekun. Marilah kita fokus kepada Yesus yang penuh kasih, Yesus yang penuh kuasa, Yesus yang sanggup menjawab setiap pergumulan kita. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Izinkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu mengalir dalam hidup kita, untuk memulihkan, untuk memberkati kita. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa Surgawi, idahdu kerina keadaan kami hamba-hamba-Ndu. Ras kerina umat-umat-Ndu singgung bagikan firman-Ndu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami ya Tuhan, supaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kita hendukai si jadi pergumulan kerina umat-umat-Ndu. Baik ia bergumul ibas hal ekonomi, entah ia bergumul dalam hal kesehatan, entah ia bergumul dalam hal apa saja, biarlah Tuhan yang campur tangan. Kuasa Tuhan nyata ibas kegeluhan anak-anak-Ndu. Gelah tuhu-tuhu malam adena ibas ia arkini teken man Tuhan. Bujur Bapa meteraikan kata Ndu ibas pusuh kami. Roh Kudus Ndu terus terdahin mengingatkan kami akan firman Ndu. Sehingga bagikan kami ibas suarina hamba Ndu ngadi ngerana. Tapi biarlah kuasa Tuhan terus bekerja ibas kegeluhan kami, ibas kegeluhan anak-anak Ndu, ibas kegeluhan kerina singgo megikan firman do ibas suarina. Bujur Bapa godong ibadah kami, ibas permulaan pertengahan ke akhirna indah Tuhan pimpin. Kami ngatakan bujur Tuhan masuk-masuk kami kerinana. Berkati kerina umat-umat Ndu singgo beribadah ibas suarina. Berkati pendahina pekerjaanna sepanjang minggu indah. Biarlah lewat kegeluhan umat-umat Ndu gelar Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kerina kami hamba-hamba Ndu sing melayani baik bas pujian, singer musik hamba Ndu sing ngundahkan firman Ndu. Nusurlah pasu-pasundu men kami kerina Tuhan, gelah malam hati kami, ibas kami melayani pekerjaan Tuhan. Pengorbanan anak-anak Ndu ibas warinda pe Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda sorga nari. Bujur Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Labanci iatur kena negara kami ini seturut ras kehendak Tuhan. Bujur Bapa, kami akan akhiri ibadah kami.
Tuhan menemani kami segedang-gedang wari indah, bahkan sepanjang minggu indah Tuhan menyertai kami. Buka dalam minggu depan kami akan kembali beribadah memuliakan Tuhan. Endam toto kami Tuhan, ya hari kami ibadah kami lalu dia mengatakan bujur ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami. Haleluya. Turang ras nina mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat dari Tuhan. Nusurlah pasut-pasut damai bas Bapa di batanari, perkuah perkelengati Tuhan ta Yesus Kristus, persadanta sin teguh ibas kuasa kesah nasiba dia. Nusurlah nemani kita skala-skala, mulai basuari indah sehmaranata, bahkan sehrasa lalap ku kasalalap. Alokenlah pasu-pasu indah ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Haleluya.